Saya mau cerita sebuah kejadian yang terjadinya minggu lalu. Waktu itu sore-sore saya pulang kerja naik motor, dan waktu saya naik motor itu saya ngelihat seekor anjing. Dia diem di bawah mobil, dan ada orang yang berusaha mengusir anjing itu tapi pakai stick bambu gitu, dan anjing ini terkaing-kaing ya, dia menjerit-jerit, dan itu yang sebenarnya menarik perhatian saya. Kenapa sampai saya noleh, ada apa nih, anjing kok kayak kesakitan banget. Terus saya berhenti, saya bilang ke orang itu, "Pak, jangan ditusuk-tusuk gitu anjingnya," saya bilang gitu kan. Kemudian orang itu merasa nggak enak ya, terus dia pergi. Ada ibu-ibu yang sudah tua, dia keluar dari rumah di seberang itu, terus dia cerita anjing itu barusan ketabrak, katanya gitu. Nah, orang yang mendorong menusuk dia pakai bambu itu mungkin karena mobilnya mau pergi ya, sedangkan anjing itu diem di situ. Dan saya langsung, oh iya pasti dia kesakitan. Dan ibu ini cerita lagi, itu saya kan tanya-tanya ya, siapa sih yang punya anjing ini? Dia bilang, ya orang yang di seberang itu. Cuman ini sebenarnya bukan anjingnya, ini anjing liar, nggak punya rumah, tapi sama keluarga yang tinggal di seberang rumah itu, anjing itu dikasih makan sudah sekitar 3 harian gitu. Saya agak bingung juga ya, saya mau gimana, apakah saya mau pergi aja. Tapi karena saya pernah kenal sama seorang dokter hewan dan nomornya juga ada di HP saya, jadi saya telepon dokternya, dokter hewan ini, dan saya tungguin sampai dia datang. Setelah dia datang, lihat kondisi anjingnya, terus kita juga ketemu sama yang punya anjing. Walaupun yang punya anjing itu juga mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan benar-benar anjingnya dia. Terus sama dokternya anjing ini dibawa. Dia masukkan anjingnya ke box, terus dibawa ke rumah sakit anjing. Saya juga sempat ngobrol sih sama yang punya rumah. Dia bilang, "Bu, saya akan nanggung biaya penyembuhan anjingnya, tapi kalau sudah sembuh saya balikin lagi ke ibu ya," saya bilang gitu kan. Terus ibunya bilang, "Nggak dikembaliin sama saya juga nggak apa-apa kok," katanya gitu. Tapi saya bilang, "Enggak, saya pasti akan saya kembaliin lagi ke ibu, karena ya kondisi tempat tinggal saya juga nggak memungkinkan untuk pelihara anjing." Nah, besoknya saya dapat kabar dari dokter hewannya tentang kondisi anjingnya. Terus saya bilang, oh ya saya juga akan tengok anjingnya. Jadi saya pergi ke rumah sakit itu, dia kasih Google Map, terus saya pergi ke sana. Jadi dokter hewan ini suami istri itu berprofesi sama. Yang kemarin ngambil anjingnya itu adalah suaminya, dan ketika saya datang ke rumah sakit hewan ini, saya lihat yang ada di situ adalah istrinya. Dan istrinya, dan dia sedang memeriksa seekor anjing juga. Jadi karena dokternya lagi sibuk ya, saya juga nggak ngomong banyak ya. Saya cuma bilang gimana kondisi anjingnya. Dia bilang anjingnya itu masih kesakitan, kalau didekatin dia langsung mungkin stres atau trauma gitu ya. Jadi dia akan jerit-jerit, dideketin aja apalagi dipegang. Terus dia bilang juga, ya pokoknya ngomong beberapa hal lah ya, cuma saya juga nggak bisa berpanjang-panjang karena dia lagi sibuk, dan yang anjing yang dia periksa itu juga ada pemiliknya di sana, jadi saya ngerasa nggak enak. Terus ya udahlah, saya pergi aja. Waktu dokternya bilang nanti akan dikabarin gimana kelanjutannya, terus ya udah saya mau pergi aja. Tapi kemudian saya penasaran ya, pengen lihat anjingnya. Terus saya lihat-lihat sendiri. Nah, di situ ada sebuah ruangan kecil, saya nemu di situ, dan ada 3 kandang anjing. Nah, waktu saya masuk ke pintu, langsung di depan saya itu ada kandang anjing dan ada anjingnya di situ. Saya ingat banget warnanya coklat kan. Terus jadi saya mikir, ini anjing nggak punya nama ya, atau saya juga nggak tahu siapa namanya, mendingan saya kasih nama aja. Jadi saya panggil dia Moka. Jadi, "Halo Moka," saya sapa gitu kan, "kamu gimana?" Nah, kemudian saya mendekat dan duduk
di depan kandang itu. Nah, di sebelah sana ada anjing hitam putih dan ada perempuan bule di situ. Dan dia sedang menghibur anjingnya lah, sedang ya seperti kita ke rumah sakit kalau kita besuk orang kan kita ngobrol sama yang sakit. Jadi dia juga sedang ngobrol lah sama anjingnya di situ. Terus dia nanya sama saya, itu anjing kamu? Dan saya jawab, bukan. Terus saya cerita sama dia gimana saya bisa ketemu anjing ini, terus dia kenapa, terus kemudian saya bilang juga dia gak bisa jalan, mungkin ada sesuatu yang salah dengan kakinya, mungkin patah atau gimana. Terus dia juga berdarah, mengeluarkan darah, dan dokter bilang harus di X-ray. Pokoknya saya cerita panjang lebar. Lagi saya ngomong sama dia, datanglah si dokter hewannya. Terus dia ngomong gini, ngelihat saya, dia ngomong gini, Mbak, bukan itu anjingnya, yang satu lagi yang di sana, yang di pojokan. Gitu. Dan saya ngerasa malu sekali ya. Terus saya noleh sama si bule yang saya ajak ngobrol gini, terus bilang, waduh iya saya nih nggak tahu karena saya bukan pemiliknya, jadi saya juga nggak tahu ciri-cirinya gimana. Udah itu warnanya juga sama, bilang sama-sama coklat. Terus si bule ini ketawa aja ngeliatin saya, terus ya sudah, karena ternyata saya salah, bukan anjing yang ini, gantian saya ke anjing yang satu lagi yang benar. Terus saya bilang gini, tuh kan ke bule itu saya ingin membela diri gitu, tuh kan warnanya juga sama coklat dan mereka juga ukurannya kurang lebih sama. Jadi saya nggak tahu kalau tadi saya ternyata udah capek-capek ngobrol sama anjing yang salah. Anjingnya saya deketin, terus kan ada selimutnya, ada selimut gitu di atas kandangnya itu, saya pegang gitu, wah dia menggonggong terkaing-kaing gitu, sepertinya dia juga masih stres dan takut kalau didekatin orang. Jadi saya udah aja berdiri di situ salting, mesti ngapain dia. Terus akhirnya bilang, oke, bye, saya pergi dulu ya, mudah-mudahan anjing kamu cepat sembuh, kata saya sama si bule itu, dan keluarlah saya dari tempat itu. Dan saya masih mendapat update terus dari dokternya. Pertama sih saya dapat video pendek yang tampang anjingnya tuh sedih kelihatannya. Terus dokternya bilang dia nggak mau makan. Dan kemudian dibawa ke Denpasar untuk di X-ray. X-ray-nya juga dikasih lihat ke saya. Katanya akan dioperasi. Tapi kemudian besoknya dia bilang kayaknya nggak perlu dioperasi karena ternyata dia bisa jalan. Tapi masih susah untuk kencing ya, makanya jadi dikasih kateter. Setelah dikasih kateter ini ternyata anjingnya semakin merasa sehat. Terus saya dikasih video juga, dia lagi makan, dia lagi jalan-jalan, dan kelihatannya sudah sangat baik katanya gitu. Saya belum sempat untuk tanya-tanya lebih banyak lagi karena hari ini hari nyepi, jadi semuanya tutup. Tapi kelihatannya anjingnya sih sudah mulai membaik. Sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.